Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Teguh Rizwe. Teman-teman, ini saya ada tips sederhana. Ini tips sederhana saja bagi teman-teman yang baru mulai buka usaha, terus mungkin barang-barangnya atau fasilitasnya kompor baru 2. Kemudian ingin menghemat bumbu. Nah, saya ada tips sederhana ini. Dulu saya pakai cara ini saya pakai waktu pertama warung masih sepi, masih belum begitu rame. Nah, tips ini itu untuk menghemat bumbu, maksudnya untuk menghemat bumbu untuk mempersingkat waktu saja. Jadi menghemat gas, menghemat bumbu. Jadi kita buat satu kuah dulu, atau kuah gurih dulu, atau kuah yang tidak pedas dulu, seperti kuah kepala, kuah telur, kuah kepala ikan ya, maksudnya kuah telur, atau kuah gulai yang tidak pedas. Kita buat itu dulu teman-teman. Jadi bisa dilihat di video saya cara membuat kuah gulai kepala atau kuah yang tidak pedas. Kita buat agak banyak ya, misalkan kayak seperti saya ini tadi saya 2,5 kilo kelapa saya buat dulu. Ini ceritanya saya ada pesanan minta kuah tidak pedasnya sedikit. Nah, ini bisa tips aman Bu. Tips sederhana saja. Jadi nanti setelah gulai kuning ini matang seperti ini ya, sampai tidak pecah, nanti kita saring, kita bumbuin komplit. Ada bumbuin komplit, baru kita ambil dulu sedikit untuk kuah gurihnya atau kuah tidak pedasnya. Ini warnanya sih kalau aslinya kuning, tapi kok di kamera warnanya nggak begitu kuning ya. Nah, itu untuk menghemat karena bumbunya cuma sekali, bumbunya cuma satu. Kemudian nah, nanti untuk bikin kuah merahnya kita tinggal tambahkan cabai, kemudian merica, kemudian apa-apa yang ada di gulai yang merah atau gulai yang pedas. Kita tumis. Jadi kita cuma membutuhkan 2 kompor saja. Nanti setelah gulai kuningnya selesai, baru kita tumis cabai, kemiri, terus merica. Yang untuk bumbu berikutnya baru kita masukkan ke gulai yang tidak pedas ini. Oke teman-teman, saya mau numis cabenya dulu ya, karena ini udah mau disaring. Jadi nanti tinggal dimasukkan jadi kuah merah teman-teman. Nah, ini tadi maaf waktu memasukkannya saya tidak sempat merekam ya, soalnya sibuk. Nah, ini teman-teman, ini yang untuk bumbu kuah merah yang nanti setelah ini matang, setelah ini benar-benar matang ya, baru kuah bumbunya ini dimasukkan. Oke, takutnya ada yang bertanya, ini bumbunya apa saja? Nah, bumbunya ini untuk 2,5 kilo kelapa. Ini tadi saya memakai 15 bawang putih, 15 siung bawang putih, terus 19 siung bawang merah, kemudian jahe sekitar 2 jari gini. Kalau jarinya kecil ya perkiraan sekitar 2 jari ini dihaluskan. Kemudian lengkuas juga sekitar 2 jari ini dihaluskan. Kemudian kunyit kalau misalkan masih utuh cari yang 1 jari gini ya, mungkin sekitar berapa ya, kalau di senti 15 cm ya, sekitar 15 cm. Kemudian daun jeruk, daun salam, daun kunyit, daun serai. Nah, ini untuk yang di kuah ini. Tumis dulu yang bawang putihnya, kemudian setelah bawang putih wangi baru bawang merah, kemudian setelah itu baru kunyit, lengkuas dan jahe,
Itu bisa bersamaan. Setelah terlihat wangi baru masukin daun-daunannya, kemudian baru dimasukkan santan. Santannya kalau di liter berapa ya? Mungkin sekitar 4 liter mungkin ya, kalau di liter sekitar 4 liter. Saya soalnya pakai untuk santan ini, kalau saya pilih udah kental sekali, bikin kental sekalian, nggak encer, jadi masaknya nggak terlalu lama untuk lebih ngirit. Nah terus ini kita yang ditumis untuk menjadikan kuah merahnya atau kuah pedasnya. Ini kita taruh merica karena nanti di sini nggak ada merica ya. Yang ini yang gurih itu tanpa merica. Yang ini cabai rawit 5 buah cabai rawit, terus cabai merah besar itu sekitar 9 untuk kuah ini, sekitar 9, 2,5 kilo kelapa, sekitar 9 cabai merah besar. Kemudian kemiri sekitar 9 butir, atau sesuai selera, makin banyak juga nggak mempengaruhi, malah lebih gurih ya untuk kemiri. Kemudian terasi, karena saya mau untuk terasi selera ya, tapi di sini pada senang pakai terasi ya. Kemudian ditambah bawang putih lagi sekitar 3 siung, bawang merahnya nggak usah, untuk memperkuat aromanya. Nah ini yang ditumis nanti dimasukkan ke sini setelah ini selesai. Ini teman-teman, ini saya mau nyaring karena tangannya susah untuk sambil megang kamera. Saya mau saring dulu ini, nanti baru kita bumbuin bumbunya dia, bumbu yang gurih. Setelah itu matang, ini diangkat dulu nanti untuk secukupnya kuah kuning kita, mungkin kuah telur atau kuah kepala, baru nanti itu masuk ke sini. Ini untuk menghemat bumbu aja. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah kita saring, ini kok warnanya di kamera enggak ya, jadi agak pucat, padahal di sini kuning banget loh. Nah setelah kita saring, tadi saya sudah masukin garam ya, saya sudah bumbuin garam. Untuk garam sesuai selera ya, ingat selera pelanggan kalau kita jualan. Jadi kalau emang di tempatnya situ biasa Padang banget, atau lidahnya lidah orang Minang ya asin nggak masalah. Tapi kalau saya di Jogja, saya nggak terlalu asin karena kita ngikutin pelanggan kita. Kemudian kita bumbuin seperti biasa aja. Misalkan orang sini senang penyedap rasa, kita tambahin penyedap rasa secukupnya. Nah kemudian kita taruh bumbu kering atau bumbu rahasia. Nah ini keuntungan kita satu teman-teman, jadi kita bisa menaruh bumbu kering itu 1 kali saja mengirit bumbu kering. Tapi jika dibutuhkan kita kasih lagi setelah kuah yang bumbu ini masuk ya teman-teman. Nah ini udah jadi kuah yang gurih. Ini kita bisa masukkan nanti kepala tuna, atau kepala tongkol, atau telur, atau bana, atau otak, itu sama. Nanti bedanya setelah ini kita ambil, ini kan nanti kita sisihkan dulu untuk kuah yang akan dimasak bana atau yang lainnya. Bana, ikan atau yang lainnya masuk jangan di sini setelah kita ambil. Nah untuk kaldunya kita bisa masukkan daging atau kikil, itu nggak apa-apa. Di kuah masih gini kita masukkan daging atau kikil, itu nggak apa-apa. Tapi untuk yang amis-amis sebisa mungkin jangan dimasukkan di sini. Nah seperti ini teman-teman. Ini videonya saya skip ya, soalnya saya nyambi. Ini udah hampir matang kan teman-teman, hampir matang. Saya udah sediakan baskom. Kita ambil secukupnya untuk untuk kuah yang tidak pedas saja. Nah nanti ini setelah itu baru kita untuk mematangkan itu tadi, mau buat masak apa, kepala bana atau otak-otak, bukan otak-otak ya, otak sapi ya, bana itu otak sapi atau kepala. Dan ada khas tersendiri, saya bukan pernah menemui sih, cuman dulu yang masak di tempat saya itu ini dikasih daun kemangi teman-teman. Memang enak, ada daun kemangi sama tomat. Seperti saya ini di sini saya ambil dulu untuk kebutuhan kuah saya. Setelah dirasa cukup, nah baru yang ini kita masukkan ke sini teman-teman. Jadi contoh aja ya, saya ambil dulu
Nanti saya tetap nggak bisa pakai tangan satu soalnya, nanti langsung masukkan. Nah, ini jadilah kuah merah. Nah, ini jika diperlukan kita tinggal nambah bumbu rempahnya atau bumbu rahasia sedikit saja, tapi dicicipin dulu, takutnya udah terlalu rasa jamu. Kemudian tidak perlu tambah garam lagi karena nanti mesti asin. Terus tidak perlu tambah kaldu apa-apa lagi, jadilah kuah merah. Ini dimatangkan dulu, setelah matang baru kita mengurus yang kuah ini sebentar, cuma untuk mematangkan. Kalau boleh kepala tuna ya tinggal mematangkan kepala tunanya, kalau kepala kakap tinggal mematangkan kakapnya saja. Nah, ini untuk membersihkan semuanya. Oke teman-teman, saya mau mindahkan ini dulu ke sini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau DM lewat IG saya Teguh_Riswantoro. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka jangan lupa like, jika bermanfaat bisa di share. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semua teman-teman semoga sukses. Bagi yang udah mulai usaha semoga berhasil, jangan pernah menyerah, karena sukses itu bukan untuk orang yang menyerah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.